Masih dalam mimbar agama Konghucu, TVRI, media pemersatu bangsa. Mungkin Wongse mau menambahkan lagi? Baiklah, bahwa di dalam menyikapi segala permasalahan hidup ini, memang kita lihat bukannya semakin baik apabila ada orang lain yang ikut campur di dalam masalah ini. Tapi apapun yang terjadi di luar sana, bukanlah kita sebagai manusia menerima begitu saja apa yang ada. Tapi bagaimana diri kita ini mampu untuk mencermati. Mungkin di sini kita harus meneliti atau memeriksa kepada diri kita sendiri. Karena diri kita sendiri pun belum tentu adalah manusia yang benar. Karena semuanya ini kembali kepada diri kita semua, sehingga apa yang kita jalankan di dalam kehidupan ini memang belum tentu sempurna. Maka kembali kepada hati kita masing-masing. Kita cari hati kita yang mungkin ada kekurangan di sana-sini sebagai makhluk ya, yang bersosialisasi dalam kehidupan. Nah, oleh karena itu sekali lagi mari kita sama-sama kita meneliti hakikat tiap perkara di dalam hidup sebagai langkah awal di dalam pembinaan diri. Dengan kita melakukan penelitian pada diri sendiri, maka kita bantu dengan mencukupkan pengetahuan. Kita belajar bukan hanya dari bangku sekolah misalnya, dapat juga kita belajar dari pengalaman orang lain di sekitar kita. Kalau sudah kita cukup pengetahuan kita, maka tingkatkan iman kita, yaitu dengan kita meningkatkan daripada tekad yang beriman di dalam kehidupan. Dengan adanya tekad yang kuat di dalam diri kita, maka mampulah kita untuk meluruskan hati sehingga berhenti nanti kita di dalam proses pembinaan diri kita. Nah, oleh karena itu kepada para pemirsa di mana saja, jangan takut kita untuk memulai daripada yang baik ini, daripada nanti kita terlambat tapi tidak kita melakukan sama sekali. Ya, terima kasih. Lalu bagaimana Dosen Inggi bagi pemula dalam belajar meneliti hakikat tiap perkara? Iya, Nabi Kungce sendiri telah mengajarkan pada kita bahwa belajar dan selalu dilatih. Itu terdapat di dalam kitab Len I 1 ayat 1. Bahwa kita harus senantiasa belajar dan selalu melatih diri kita. Bukan hanya pelajaran-pelajaran di sekolah, tapi juga pelajaran kehidupan. Begitupun dalam meneliti hakikat tiap perkara. Senantiasa setiap hari kita harus melatih itu. Bagaimana kita menyikapi persoalan-persoalan yang ada di dalam lingkungan kita, yang kita hadapi. Itu senantiasa harus mampu kita belajar untuk menelitinya. Sehingga informasi dan permasalahan yang kita dapatkan itu dapat kita teliti dan dapat kita laksanakan dengan benar. Jadi informasi itu akurat ya kebenarannya. Jadi kita dapat menjadi manusia yang berpengetahuan, yang pintar, dan tentu saja menjadi cunce yang lebih baik lagi dalam kehidupan. Jadi jangan takut untuk selalu belajar dan belajar di dalam meneliti hakikat tiap perkara. Dengan demikian kita akan menjadi manusia yang lebih bijaksana. Silakan Wongse, ada yang mau ditambahkan lagi? Ya, jadi sekali lagi tadi seperti yang saya sampaikan bahwa tidak ada kata yang namanya terlambat untuk memulai. Mungkin kita agak takut, nggak berani misalnya, itu bukan masalah yang besar sebetulnya. Yang penting tadi saya katakan di dalam langkah kedua adanya mengimankan tekad. Jadi benar-benar punya kemampuan, punya spirit dari dalam diri kita. Jadi jangan sampai nanti karena ada permasalahan kemudian kita takut menghadapi kenyataan itu, akhirnya kita down. Justru itu yang tidak diharapkan. Justru disinilah kita ini harus bangkit daripada apa yang menjadi satu kekuatan di dalam kehidupan kita. Jadi sekali lagi banyak-banyaklah kita belajar. Belajar dan belajar seperti tadi Joseng Inggi bilang bahwa belajar dan selalu dilatih. Tanpa adanya pelatihan di dalam diri kita, apalagi tidak mau belajar, bagaimana akan sukses? Nah, jadi sekali lagi meneliti hakikat tiap perkara adalah sama saja kita belajar. Belajar mulai dari awal, seperti kita baru belajar berjalan pada saat kita masih bayi dahulu. Jadi kalau adanya yang jatuh, itu bukan berarti kita berarti salah, tidak. Jatuh itu adalah satu bentuk
pelajaran yang nanti dengan adanya kita jatuh, kita berusaha bangkit, dan nanti apabila akan jatuh, kemudian kita berusaha jangan sampai jatuh. Nah, dengan cara belajar bagaimana kita tidak akan jatuh di dalam kehidupan. Nah, jadi begitulah yang harus kita laksanakan di dalam kehidupan kita. Terima kasih Onse. Ya, Tetap di Mimbar Agama Konghucu, TVRI, media pemersatu bangsa. Terima kasih pemirsa, masih di Mimbar Agama Konghucu. Jongseng Inggi, bagaimana kita harus belajar lebih lagi dalam meneliti hakikat tiap perkara ini? Iya, betul sekali Tojin Dina, bahwa memang kita harus senantiasa belajar dan berlatih. Dan ingat satu hal lagi, jangan takut salah. Karena Nabi pun mengatakan dan bersabda bahwa bersalah tetapi tidak mau memperbaiki, inilah benar-benar kesalahan. Jadi ketika kita belajar, kita jangan takut untuk melakukan kesalahan. Karena kesalahan yang tidak diperbaiki, itulah baru dinamai kesalahan. Jadi demikian, kita harus senantiasa belajar dan selalu dilatih, dan juga tidak takut untuk melakukan kesalahan. Yang penting kita harus dapat memperbaiki kesalahan itu sendiri. Bukan begitu Pak Onse Wischandra ya? Ya, cuma kadang-kadang orang kalau sudah salah sekali, kemudian salah lagi, kayaknya ya udah putus asa. Nah, ini kebanyakan orang. Nah, justru di Konghucu ini tidak demikian diajarkan. Kita harus bangkit dari apa yang menjadi pengalaman yang sebelumnya. Nah, ini yang harus kita kuatkan, khususnya bagi pemula. Ya, kadang-kadang pemula, aduh takut saya, nggak berani dan sebagainya, akhirnya salah. Kemudian melakukan lagi kesalahan lagi, akhirnya dia putus asa. Nah, ini jangan sampai terjadi ya. Nah, ini bisa menjadi satu bekal untuk anak-anak kita ya, ponakan kita atau tetangga kita yang mungkin bisa kita didik ya, bukan hanya secara di sekolah, tapi juga bisa kita didik waktu kita guyon-guyon, bercanda dan sebagainya. Nah, itu kita salah satu memotivasi daripada anak-anak kita. Baiklah, terakhir dari apa yang sudah kita bahas hari ini, kesimpulan apa yang dapat kita tarik dari tema ini? Ya, baiklah. Terima kasih kepada Tojin Dina bahwa meneliti hakikat tiap perkara merupakan salah satu cara kita untuk membina diri kita. Menjadi langkah awal bagaimana diri kita bisa menjadi manusia yang terbina, yang nanti akhirnya menjadi manusia yang sukses adanya. Nah, oleh karena itu, sekali lagi, janganlah kita takut untuk memulai daripada yang kecil, yaitu dengan meneliti hakikat tiap perkara di dalam diri kita masing-masing. Mungkin Jongseng Inggi ingin menambahkan? Baiklah, dalam menyikapi segala permasalahan di atas dunia ini, jadilah kita pribadi yang cerdas dan bijak di dalam menyikapinya. Pergunakanlah kekuatan batin yang telah diberikan Tuhan kepada kita, tentu saja dengan dilandasi dengan tekad yang kuat untuk dapat melaksanakan dan meneliti hakikat setiap perkara. Dan bijaksanalah di dalam mengambil setiap keputusan atas hal-hal yang berhubungan dengan masalah di dalam kehidupan kita, agar keputusan yang kita ambil tidak merugikan orang lain, melainkan dapat berguna bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Onse, mungkin ada yang mau tambahkan lagi? 3 Ya. menit masih. Saya rasa dengan adanya kita meneliti hakikat tiap perkara, jadi kita ini berusaha untuk selain mengimankan tekad kita juga, yaitu kita untuk memperbaiki daripada apa yang kurang di dalam diri kita, sehingga segala sesuatu yang kurang ini tentunya harus ada perbaikan melalui penelitian hakikat dalam diri kita sendiri. Wah, seru sekali ya Onse, Jongseng, pembahasan kita kali ini. Jadi dari pembahasan kita dapat ditarik kesimpulan bahwa mari sama-sama kita meneliti hakikat tiap perkara dalam menyikapi persoalan kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih kepada kedua narasumber yang telah hadir pada saat ini. Baiklah para pemirsa TVRI yang terkasih,
Demikianlah acara mimbar agama Konghucu pada saat ini. Akhir kata, terimalah salam kebajikan. Wete tungte. Sen, gitu. Sanca.